Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Gimana nih kabar teman-teman semua? Ngomong-ngomong, kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang menceritakan tentang anak-anak SMA yang jenius. Penasaran? Film ini berjudul Bad Genius, menceritakan tentang seorang murid wanita yang memiliki ide gila untuk membuka praktek penjualan kunci jawaban di ujian internasional. Suatu hari, ia membutuhkan partner untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Awalnya, semua berjalan dengan lancar. Namun, saat pembagian jawaban akan dilakukan, partner barunya justru membuat kesalahan yang menyebabkan semua kekacauan terjadi. Bagaimana itu bisa terjadi? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Sini dimulai dengan memperkenalkan seorang murid baru bernama Lin. Ia baru saja pindah dari sekolah lamanya. Dikarenakan ayah Lin sangat mengidam-idamkan sekolah tersebut. Ayahnya bahkan memperlihatkan prestasi-prestasi milik anaknya, baik akademis maupun non-akademis. Sang kepala sekolah tentu menanggapi hal tersebut dengan sangat bangga. Tetapi saat Lin mengetahui bahwa ayahnya harus membayar uang yang cukup banyak agar ia bisa masuk sekolah tersebut, Lin menolaknya dan memilih untuk tetap menuntut ilmu di sekolah lamanya. Tentu hal itu ia lakukan agar bisa memangkas pengeluaran ayahnya yang hanya bekerja sebagai guru. Namun karena sangat menyayangkan seorang murid pintar ditolak begitu saja, sang kepala sekolah memutuskan untuk memangkas seluruh biaya sekolah milik Lin, alias gratis. Ya, Lin tak perlu membayar untuk bersekolah di sana. Bahkan sang kepala sekolah menjamin Lin akan mendapat makan siang gratis. Akhirnya Lin bersekolah di tempat tersebut, yang digadang-gadang sebagai salah satu sekolah bergengsi di negara Thailand. Saat masa pengenalan, ia bertemu dengan wanita bernama Grace yang membantunya merapihkan pakaian saat diadakan sesi pemotretan. Rupanya pertemanan mereka berlanjut hingga Grace berani bercerita bahwa ia membutuhkan IPK yang cukup tinggi. Untuk masuk ke klub drama, ia meminta bantuan pada Lin untuk mengajarkannya. Mendengar keluhan sahabatnya, tentu Lin tak bisa menolak. Lin lalu membantu Grace mengerjakan soal yang guru mereka berikan padanya. Namun keesokan harinya, saat ujian dimulai, Lin benar-benar terkejut ketika melihat soal ujian sama persis dengan soal latihan yang gurunya berikan pada Grace. Tapi tetap saja, meskipun begitu, Grace tak bisa mengerjakan soalnya dengan baik, sehingga ia harus membantunya. Dan membutuhkan waktu lama bagi Lin untuk menyelesaikan soal tersebut. Setelah lembar kerjanya selesai, Lin mulai membantu Grace. Ia mencari cara agar guru mereka tak mengetahui pergerakannya. Akhirnya, Lin memilih cara dengan menulis seluruh jawaban di dalam penghapus, lalu memberikannya pada Grace melalui sepatu yang ia lepaskan. Sepatu berhasil Grace tangkap, namun saat Grace memberikan sepatu miliknya pada Lin, ternyata ia gagal. Sepatu miliknya terhempas keluar meja. Beruntungnya, Lin berhasil berimprovisasi dengan baik dan langsung menyerahkan lembar ujian pada gurunya. Keesokan harinya, mereka berdua mendapat hasil dari ujian. Dan Grace amat sangat senang hari itu. Bagaimana tidak, berkat bantuan dari Lin, ia berhasil meraih IPK 3,87 dari 4 nilai maksimal. Karena kegirangan, Grace mengajak Lin untuk pergi menemui kekasihnya bernama Pat. Mari kita kenalan dengan Pat. Ia merupakan seorang anak dari pengusaha yang memiliki hotel di mana-mana. Tak perlu ditanya berapa kekayaan yang keluarga Pat miliki. Bahkan Lin saja benar-benar terpukau dengan apa yang Pat miliki. Saat mereka sedang bersantai di kolam renang, Pat berterima kasih pada Lin karena telah membantu kekasihnya dalam ujian. Ia lalu tiba-tiba menawarkan sebuah pekerjaan pada Lin, yaitu Lin akan memberikan jawaban seperti apa yang ia lakukan pada Grace, dengan bayaran 3.000 baht setiap pelajarannya. Tak berhenti di situ saja, Pat juga akan mengajak teman-temannya yang berjumlah 4 orang. Mendengar uang sebanyak itu, Lin langsung mengkalkulasikan seluruh uang yang ia akan dapatkan. Dan setelah menghitung seluruh jumlahnya, Lin langsung setuju dengan hal itu. Akhirnya Lin berusaha mencari cara untuk membagikan jawaban kepada teman-temannya berjumlah lebih dari 5. Ia pun kembali ke rumahnya, dan saat ia sedang membersihkan rumah, Lin tak sengaja menemukan sebuah kertas berisi kwitansi ayahnya.
Ternyata pihak sekolah berbohong. Ayah Lin harus tetap membayar biaya sekolah Lin yang berjumlah 200.000 baht. Atau jika dirupiahkan sekitar 85 juta rupiah. Lin yang tak menyangka akan hal itu langsung menangis. Akhirnya ia mulai menyeriusi pekerjaan yang Pat berikan agar ia bisa membantu ayahnya. Kemudian Lin bermain piano untuk menghilangkan beban pikirannya sejenak. Alih-alih berusaha menghilangkan beban pikirannya, Lin justru menemukan cara jitu untuk membagikan jawaban pada teman-temannya melalui gerakan jari. Keesokan harinya, Lin mengumpulkan seluruh teman-temannya. Ia memperlihatkan setiap gerakan jari yang menyimbolkan A, B, C, maupun D. Teman-temannya cukup paham dengan hal itu, dan saat ujian dimulai, Lin mulai mempraktekannya. Jari jemarinya bergerak untuk memberi kode pada teman-temannya mengenai jawaban dari setiap nomor soal yang ada. Tentunya teman-teman Lin telah mempelajari kode yang Lin berikan pada mereka sebaik mungkin. Dan hasilnya, mereka semua lulus dengan nilai di atas 80. Lin mendapat bayaran yang setimpal dengan hasil jerih payahnya. Kemudian Sin berpindah pada Lin yang naik tingkat menjadi kelas 12. Mana saat itu mereka kedatangan murid baru yang bernama Beng. Ia tak kalah pintarnya dengan Lin. Bahkan Beng langsung dijadikan sebagai partner Lin dalam mengikuti kuis sekolah. Akhirnya mereka berdua dengan mudah menyabet kejuaraan tersebut. Setelah itu, kepala sekolah memanggil mereka berdua ke kantor. Di sana ia mengumumkan jika pemerintah Singapura memberikan kesempatan pada murid-murid berprestasi untuk mendapatkan beasiswa kuliah di sana. Namun, sayangnya pemerintah Singapura hanya membatasi kuota satu orang saja setiap tahunnya untuk beasiswa tersebut. Maka dari itu, kepala sekolah ingin Lin dan Beng bersaing secara sehat untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Lalu, Sin berpindah pada Beng yang didatangi oleh teman sekelasnya bernama Tong. Tong adalah salah satu klien dari Lin yang ikut membayarnya untuk mendapatkan jawaban. Namun karena Tong merasa apa yang Lin berikan terlalu sulit untuk ia pahami, maka Tong meminta bantuan pada Beng. Tetapi Beng yang tak suka akan kecurangan menolaknya dengan mentah-mentah. Akhirnya ujian pun dimulai. Semua murid dikumpulkan ke dalam satu ruangan. Di sana Beng yang cerdas mengerjakan soal dengan sangat cepat. Ia bahkan berhasil menyentuh nomor 40 saat waktu ujian masih sangat lama. Ketika Beng akan mengerjakan soal terakhir, ia bertanya pada gurunya cara untuk mengerjakan soal tersebut. Guru Beng mengatakan bahwa ia tinggal menjawab sesuai dengan kode soal yang gurunya berikan. Mendengar hal itu, Lin terkejut. Ternyata ada dua tipe soal yang gurunya berikan, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Lin pun kebingungan. Sementara itu, Beng yang telah menyelesaikan soal terlebih dahulu melihat Tong yang mondar-mandir melihat soal dari Lin. Akhirnya, saat Beng mengumpulkan lembar jawabannya, ia terjatuh di hadapan Lin dan memberitahu jika Tong menyontek jawabannya. Lalu Beng pergi mengumpulkan lembar jawabannya sembari memberitahu pada gurunya jika Tong menyontek. Namun, guru Beng hanya melihat ke arah Tong dan mengatakan semuanya aman. Waktu semakin sempit, Lin menyelesaikan tipe soalnya terlebih dahulu, lalu meminta Tong untuk menukar tipe soalnya. Lin pun terpaksa mengerjakan dua tipe soal dan membagikan kedua tipe soal tersebut kepada teman-temannya. Beruntung, Lin berhasil keluar dari masalah itu dan semua kliennya puas. Namun, kepuasan itu tak setimpal ketika Beng membawa permasalahan tersebut kepada kepala sekolah. Lin bersama Tong dipanggil untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan. Akibat kesalahan Lin, pihak sekolah memanggil orang tuanya dan memutuskan untuk menganulir Lin dari pemberian beasiswa. Akhirnya beasiswa pun dengan otomatis diberikan kepada Beng. Mendengar hal itu, tentu ayah Lin marah. Ia tak menyangka anaknya melakukan hal seperti itu. Ia lalu meminta Lin untuk mengembalikan uang milik teman-temannya. Bahkan ayah Lin tak sudi memakai pakaian yang Lin berikan untuknya dari hasil pekerjaan tersebut. Kemudian Sin melompat pada hari di mana mereka akan masuk ke perguruan tinggi. Saat itu, Lin yang telah tak peduli dengan beasiswa kembali menemui Grace yang bercerita jika ia bersama Pat memiliki masalah. Grace pun bercerita bahwa saat ia diajak makan malam bersama keluarga Pat, ayah dan ibunya mengajak Grace untuk berkuliah di Boston bersama Pat.
Orang tua Pat merasa berterima kasih pada Grace karena telah membantu Pat dalam belajar. Mereka bahkan siap untuk membiayai seluruh masalah administrasi yang akan Grace hadapi di Boston. Kemudian Grace menjelaskan tentang STIC, sebuah ujian internasional yang harus mereka hadapi jika mereka ingin kuliah di Boston. Maka dari itu Grace kembali meminta bantuan pada Lynn untuk membantu mereka mengikuti ujian STIC. Awalnya Lynn ragu, ia bahkan sempat berniat mengembalikan buku latihan soal STIC kembali pada Pat. Namun saat ia hendak mengembalikannya, Lynn tak sengaja melihat turis yang sedang melakukan panggilan video di hotel milik Pat. Di sana turis tersebut menjelaskan pada ayahnya jika di Thailand waktu telah menunjukkan malam. Namun di negara asalnya terlihat masih sore. Melihat hal itu, Lynn tiba-tiba teringat akan soal STIC. Ia pun langsung membandingkan waktu di Thailand dengan waktu yang berada di negara tempat penyelenggaraan ujian, yaitu Australia. Ternyata Australia dan Thailand memiliki perbedaan waktu 4 jam. Thailand yang lebih lambat. Akhirnya Lynn memiliki cara baru untuk membantu Pat dan Grace. Keesokan harinya, ia bertemu kembali dengan mereka. Lynn menjelaskan caranya agar ia bisa membantu mereka berdua, yaitu Lynn akan ikut bersama ke Boston. Kini, tugas Pat dan Grace adalah mencari klien yang bisa membayar seharga 600.000 baht untuk mengikuti ujiannya. Ia ingin uang yang setimpal dengan apa yang ia lakukan. Setelah itu, Lynn juga membutuhkan partner yang mungkin akan menolak tawarannya jika ia ajak, yaitu Beng. Lalu Shin berganti pada Beng yang saat itu baru pulang dari sekolah. Beng yang akan membuka pagar rumahnya tiba-tiba didatangi oleh 2 orang pria yang mendadak menghajar dirinya. Dan saat terbangun, Beng telah berada di tumpukan sampah dengan luka memar yang sangat parah. Akibat hal itu, Beng tak bisa mengikuti ujian beasiswa yang seharusnya ia ambil. Di saat yang bersamaan, Pat serta Grace telah mengumpulkan klien dengan total 30 orang untuk ikut bersamanya dalam ujian STIC. Di sana, Pat mempresentasikan bagaimana cara guru Lynn memberikan jawaban ujian pada mereka, yaitu melalui barcode pada pensil yang akan mereka berikan. Jawaban akan diberikan pada setiap bentuk dari barcode. Bentuk paling besar menandakan A dan bentuk paling kecil menandakan D. Hal itu membuat para klien benar-benar terkesan dengan cara yang akan Lynn berikan padanya. Setelah presentasi selesai, Pat mengajak mereka untuk bekerja sama agar mereka bisa kuliah di universitas yang mereka inginkan. Setelah itu, Shin beralih pada Beng yang mulai membaik. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Lynn menghampiri Beng yang sedang membuka toko laundrynya. Lynn turut berduka cita atas apa yang Beng alami. Lalu Lynn tiba-tiba mengajak Beng untuk ikut bersamanya dalam membantu klien untuk ujian STIC. Awalnya Beng menolak, tentu saja. Ia bahkan membedakan antara dirinya dengan Lynn, bahkan menyebut Lynn sebagai curang. Sementara ia menyebut dirinya sebagai sial karena gagal mengikuti beasiswa. Namun Lynn terus merayu Beng agar menjadi partnernya. Tanpa berbicara apapun, Lynn memberi Beng alamat jika ia tertarik dengan tawarannya, dan tebak apa yang Beng lakukan. Ia menghampiri Lynn dan setuju untuk membantunya, karena Beng berpikir uang sebanyak 2 juta baht yang akan ia dapatkan bisa sangat amat berguna untuk membantu tokonya. Akhirnya, simulasi pun berjalan. Lynn serta Beng terlebih dahulu didaftarkan untuk mengikuti ujian STIC. Beng dan Lynn juga mengumpulkan persyaratan yang harus mereka kumpulkan. Setelah itu, Lynn menjelaskan tugas Beng yang harus menghafal setengah total soal yang nantinya akan dihafalkan. Kemudian, mereka juga tak lupa belajar cara berdrama apabila mereka ketahuan menyontek. Dan di saat itulah semua terungkap. Saat Lynn bertanya pada Pat tentang bagaimana jika Beng tertangkap, Pat menjawab ia tak peduli karena Beng bukanlah temannya, serta ia menganggap Beng adalah pecundang. Karena ia dipukuli serta dibuang ke tumpukan sampah. Mendengar hal itu, Beng tiba-tiba menghampiri Pat dan mengajaknya. Ia mengatakan tak pernah bercerita jika dirinya dibuang ke tempat sampah dan menuduh Pat sebagai dalang dari semuanya. Memang benar Pat melakukan hal itu, namun ia tak menyangka jika akan seburuk itu. Lynn yang tak menyangka Pat melakukan hal itu langsung marah. Lynn bahkan mengancam akan membatalkan seluruh rencana mereka apabila Pat tak bisa meyakinkan Beng. Merasa bersalah, Pat berusaha untuk meminta maaf. Namun Beng yang terlanjur emosi memutuskan untuk pergi. Lynn berusaha mengejarnya, namun saat Beng sedang berjalan, ia melihat papan iklan yang memperlihatkan sabun pencuci baju. Di situ Beng tiba-tiba teringat ibunya dan memutuskan untuk kembali ke rencana awal.
Beng menjelaskan setidaknya ia akan mendapatkan uang dari hasilnya. Semua permasalahan selesai. Mereka berdua langsung pergi ke bandara untuk berangkat menuju Sydney. Sesampainya di sana, Beng menjelaskan jika ia sama sekali tak pernah pergi ke luar negeri. Karena merasa itu momen langka, Lin memutuskan mengajak Beng untuk berfoto bersama. Keesokan harinya, ujian pun dimulai. Beng dan Lin sangat beruntung karena pihak STIC memasukkan mereka berdua ke kloter akhir sebelum pihak akan membatalkan seluruh ujian. Karena di tahun itu, pihak menduga ada oknum yang membocorkan soal terlebih dahulu. Sebelum ujian dimulai, Beng dan Lin pergi ke toilet untuk menyimpan ponsel yang nantinya akan dijadikan sebagai sarana pengiriman jawaban. Barulah setelah itu mereka memasuki ruangan dan mengerjakan soal. Saat mengerjakan soal, mereka dengan cepat menyelesaikannya. Beng bahkan langsung mengingat di saat Lin baru saja menyelesaikannya. Dan saat ujian pertama selesai, mereka berdua kembali ke toilet, lalu mengambil ponsel masing-masing dan menuliskan seluruh jawaban yang mereka ingat. Setelah itu mereka mengirim ke dalam sebuah grup yang berisi Lin, Beng, Grace, dan Pat. Saat Lin dan Beng sedang berusaha payah ujian, Grace dan Pat pun melakukan hal yang sama. Mereka harus mengurus seluruh klien mereka yang telah berada di tempat percetakan sesuai dengan persetujuan yang telah disetujui. Para klien bahkan dipersiapkan ojek untuk mengantar mereka ke tempat ujian. Namun tiba-tiba drama terjadi. Saat Lin telah selesai mengirimkan jawaban, Beng justru menghapus seluruh jawabannya. Grace dan Pat yang telah menunggu emosi ketika Beng tak kunjung mengirimkan jawaban. Lalu tiba-tiba ia mengirim pesan jika dirinya menginginkan tambahan uang sebesar 1 juta untuk jawaban tersebut. Melihat pesan yang Beng kirim, Pat sangat emosi. Ia tak menyangka Beng akan melakukan hal itu. Namun karena waktu yang semakin menipis, Grace mencoba untuk merayu Beng. Ia mengatakan jika ia tak memiliki uang yang cukup untuk membayar sekarang. Grace berjanji akan mengirimkan uang sebesar 1 juta baht pada Beng setelah ujian selesai. Akhirnya Grace setuju. Ia langsung mengirimkannya. Dan Grace bersama Pat dengan cepat mencetak jawaban tersebut. Setelah istirahat selesai, kini ujian kedua akan dimulai. Lin dan Beng kembali ke ruangan. Seperti biasa, mereka berhasil menyelesaikan ujian dengan cepat dan mudah. Lalu mereka kembali mengingat, dan setelah ujian selesai, mereka kembali ke toilet untuk mengirimkan jawaban. Namun situasi kali ini berbeda. Saat Beng tengah mengingat-ingat jawaban yang telah ia kerjakan, seorang penjaga tiba-tiba mengetuk toilet yang Beng gunakan. Dikarenakan ia mendengar keluhan jika Beng berada di toilet terlalu lama. Di satu sisi, Lin yang telah mengirimkan jawaban mulai khawatir ketika Beng tak kunjung mengirimkan jawaban. Karena di situasi Beng, ia mulai panik ketika penjaga terus menyuruhnya keluar. Akhirnya karena kepanikan tersebut, Beng tak sengaja memecahkan penutup toilet dan hal itu membuat dirinya semakin panik. Beng berusaha menghancurkan ponselnya. Ia berusaha menghanyutkan ponselnya ke dalam toilet. Namun usahanya gagal. Penjaga memaksa mendobrak pintu toilet dan menangkapnya. Saat Lin telah selesai dari toilet, ia keluar, lalu melihat Beng sedang diinterogasi dan diminta jujur tentang apa yang telah Beng lakukan. Khawatir jika ia akan menjadi korban selanjutnya, Lin memutuskan untuk mengganti tempat penyimpanan ponsel. Dari penutup toilet, Lin kini menyimpan ponsel di bawah penutup dispenser. Cerdas bukan? Setelah itu ia berusaha untuk menyelesaikan pekerjaannya. Lin melakukan ujiannya sendiri. Ia mengingat sendiri setiap jawaban yang kini berjumlah 35 soal serta beberapa soal esai. Setelah berhasil menyelesaikan soalnya, Lin mulai memainkan drama kedua, yaitu ia berpura-pura sakit. Karena Lin tak andal seperti apa yang Beng bisa lakukan, Lin terpaksa memasukkan pensil ke dalam mulutnya untuk memaksa agar tubuhnya mengeluarkan muntah. Dan apakah strategi Lin berhasil? Tentu saja, ia langsung muntah dan langsung keluar dari ruangan saat pengawas melarangnya untuk pergi. Setelah itu, ia mengambil ponsel yang telah ia simpan di dalam penutup dispenser. Setelah itu, Lin berusaha untuk kabur dari tempat penyelenggara ujian. Sang penjaga yang menangkap Beng merasa curiga dengan gerak-gerik yang Lin perlihatkan. Akhirnya ia berusaha mengejar Lin. Lin yang mulai panik terus berlari serta berusaha menghindari penjaga. Ia bahkan pergi ke stasiun kereta untuk menghindari penjaga. Sembari kabur, Lin menuliskan jawaban yang ia ingat-ingat untuk ia kirimkan kepada Grace dan Pat. Bayangkan, kalian mencoba mengingat jawaban sambil dikejar-kejar oleh pengawas. Beruntungnya, Lin berhasil melakukan hal itu. Namun setelah Lin memberikan jawaban, Grace dan Pat justru mendapat masalah ketika ayah dari Lin menghampiri mereka. Ia bertanya tentang keberadaan Lin dan mengapa Lin bisa berada di Sydney. Ayah Lin meminta mereka berdua untuk jujur.
jujur. Dan apabila mereka tak mau jujur, maka ayah Lin akan membawa masalah ini ke pihak sekolah. Di tengah Lin yang mengirimkan jawaban, Grace terpaksa berbohong jika Lin pergi bersama kekasihnya yaitu Beng. Lin terpaksa melakukan hal itu karena ia khawatir jika ayahnya akan melarangnya untuk pergi. Mendengar hal itu, ayah Lin terdiam. Ia lalu memutuskan untuk pergi. Dan setelah ayah Lin pergi, Grace bersama Pat dengan cepat mencetak seluruh jawaban yang telah Lin kirimkan. Setelah itu mereka mulai membagi-bagikan pensil kepada setiap klien yang telah menaiki ojek mereka. Bagaimana dengan Lin? Ia terjebak ketika melihat palang yang menampilkan jika jalan telah buntu. Akhirnya ia melihat sebuah vending machine makanan dan memutuskan untuk membelinya. Ia membeli susu serta roti. Dan saat penjaga menghampirinya, Lin memuntahkan kembali makanan itu untuk meyakinkan penjaga jika ia sedang sakit. Namun penjaga tak peduli akan hal itu. Ia meminta Lin untuk kembali ke tempat ujian. Lin terpaksa kembali ke sana. Di sana ia telah melihat Beng yang tengah diinterogasi dan mendengar jika kemungkinan besar hukuman yang akan mereka berikan kepada Beng adalah dengan menganulir seluruh jawaban serta melarang Beng untuk ikut ujian STIC selamanya. Lin yang khawatir akan dijadikan sebagai saksi karena sama-sama berasal dari Thailand, terpaksa menghapus foto kebersamaan mereka. Kemudian scene berpindah pada Lin yang akhirnya kembali ke Thailand. Di sana Grace dan Pat telah menunggunya dan akan mengajak Lin untuk berpesta. Namun Lin yang tak memiliki semangat menolaknya. Ia justru memarahi mereka berdua karena kini Beng tertangkap dan Lin tak lagi mau berurusan dengan hal itu. Kemudian Lin menunggu jemputan di bandara dan ternyata ayahnya telah siap untuk menjemputnya. Saat melihat raut wajah ayahnya, Lin menangis. Sementara ayahnya meminta Lin untuk mengundang Beng ke acara makan malam. Setelah hal itu, Lin memutuskan untuk berubah. Ia mendaftar menjadi mahasiswa di bidang edukasi. Alasan Lin memilih hal itu adalah karena ia ingin menjadi guru seperti ayahnya. Di satu sisi, Grace dan Pat serta beberapa orang yang berhasil menyelesaikan ujian sedang asik mengadakan pesta besar-besaran. Dan saat Grace bersama Pat memberitahu Lin bahwa Beng telah mengambil jatahnya, Lin mengatakan jika ia tak lagi membutuhkan uang itu. Lalu tiba-tiba Lin keluar dari grup. Akibat dari kesalahan Beng, pihak sekolah terpaksa mengeluarkannya karena pihak kedutaan melaporkan kejadian tersebut. Wajah Beng yang terpampang di sekolah terpaksa diturunkan. Lalu Lin yang merasa bersalah memutuskan untuk menghampiri Beng kembali. Di sana terlihat Beng telah membeli beberapa mesin cuci baru untuk ia gunakan. Lalu Lin mengajak Beng berbicara. Ia meminta maaf karena Beng kini dikeluarkan dari sekolah. Lalu ia bertanya apa yang akan Beng lakukan. Beng menjawab jika ia akan melakukan hal yang sama. Ia lalu menjelaskan tentang ujian GAT atau PAT yang hanya akan diselenggarakan secara nasional. Beng menjelaskan bahwa ujian tersebut lebih mudah serta aman daripada STIC. Serta ia yakin kliennya akan lebih banyak daripada klien yang mereka miliki di STIC. Beng meyakinkan mereka berdua akan mendapatkan uang sebanyak 10 juta baht. Namun, apa jawaban Lin? Ia menolaknya mentah-mentah. Lin lalu mengatakan jika Beng masih kekurangan uang. Ia dipersilahkan untuk mengambil bagiannya dari uang yang mereka hasilkan di STIC. Tetapi Beng tak puas. Ia mengatakan jika Lin menolak ajakannya, maka ia akan melaporkan Lin. Tak hanya Lin, tetapi juga Grace dan Pat. Namun sepertinya Lin tak peduli akan hal itu. Ia lalu keluar dari rumah Beng. Dan scene terakhir di film ini menampilkan Lin yang memutuskan untuk mengaku kepada pihak STIC jika ia telah berbuat curang. Tamat.